Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19 ini. Sebagai gambaran bahwa COVID-19 dengan varian Delta ini semakin hari telah menunjukkan keganasannya, maka diharapkan kita semua mahasiswa se-Indonesia tetap menjaga kesehatan, tetap di rumah, dan pastikan selalu memenuhi protokol kesehatan. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki suatu perbincangan yang menarik yang kita kemas dalam bentuk suatu pengabdian masyarakat. Nah, apa yang kita bincangkan isu sekarang ini adalah kita ingin meramu, kita ingin mencoba mendesain suatu bentuk urutan bahan ajar, lalu diikuti oleh praktikum dan diikuti oleh bedah riset artikel yang diberikan kepada mahasiswa pasca atau mahasiswa S1 sehingga mereka dengan melihat video pembelajaran ini dapat pula menghasilkan suatu riset artikel yang dipublikasikan kepada jurnal-jurnal internasional. Nah, menarik bahasannya, Bro. Karena kita tahu bahwa kendala perkuliahan pada saat ini adalah bagaimana memberikan pengetahuan yang maksimal kepada mahasiswa, terutama mahasiswa di bidang sains yang penuh dengan rumus dan penuh dengan bermacam-macam penyelesaian persoalan dengan menggunakan software-software tertentu. Nah, melalui forum ini, melalui video ini, melalui pengabdian masyarakat ini, saya ingin memberikan masukan, memberikan contoh kepada rekan-rekan satu bidang, sama-sama satu profesi, satu bidang, untuk menyusun seperti apa nantinya video-video bahan ajar, diikuti oleh video-video praktikum, diikuti oleh video bedah riset artikel, tidak terlalu banyak videonya, maka dengan bekal video yang ini, gitu, dengan bekal-bekal video yang telah kita berikan, mahasiswa dapat mengembangkan, dapat memahami dengan cepat, untuk mengadopsi dengan menggunakan data-data yang lain sehingga dapat menghasilkan suatu riset artikel yang baru. Nah, kita akan lihat, Bro, seperti apa yang kita maksudkan pada permasalahan kajian atau isu dalam pengabdian masyarakat ini. Sehingga kita beri judul pengabdian masyarakat ini adalah dengan nonton 8 video, mahasiswa bisa buat riset artikel dan diterima di jurnal internasional. Oke, kita akan lihat video-video yang diberikan. Oke, kita akan lihat. Share. Oke, ini dia bahannya. Kita perbesar. Oke, ini dia. Nah, jadi saya pada mata kuliah statistik 1 di Prodi Pasca Sarjana Matematika Universitas Riau, itu diberikan beban untuk mengajar mata kuliah statistik 1 dimulai dari pertemuan ke-9 atau setelah UTS dan seterusnya sampai ke UAS. Nah, yang saya lakukan adalah saya dibebankan untuk mengajar mengenai analisa data time series. Nah, analisa data time series. Nah, bagi rekan-rekan mahasiswa
yang mengambil mata kuliah time series atau mata kuliah statistik 1 dalam pasca itu tahu seperti apa data time series. Nah, oleh sebab itu bahasan time series ini saya batasi karena pertemuannya hanya maksimal 8 kali, dimulai dari pertemuan 9 sampai 16, pertemuan ke-16 itu untuk UAS atau ujian akhir, sehingga maksimal itu hanya ada 7 kali pembelajaran. Nah, dengan waktu yang semepet itu, kita mencoba mendesain bahan ajar, mendesain praktikum, mendesain bedah riset artikel, yang mana urutan bahan ajar ini insya Allah akan dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menghasilkan suatu riset artikel. Nah, saya ingin mencoba memulai perkuliahan time series ini hanya dengan memodalkan metode editif, multiplikatif, editif whole winters, multiplikatif whole winter. Jadi ada 4 bahan ajar dalam bentuk video yang kita berikan. Ada editive whole winters, ada multiplicative whole winter, sesinya ada 2, dan ada time series and R software. Time series and R software ini berisikan tentang editive dan multiplikatif sederhana atau klasik gitu. Nah, sedangkan berikutnya kita menggunakan teori whole winters. Nah, teori Box-Jenkins, di situ ada ARMA, ARMA, dan seterusnya itu memang kita tidak sempat untuk masuk. Karena kalau sempat untuk masuk itu juga bisa menghasilkan riset artikel yang lain. Nah, dari teori-teori editif, multiplikatif, klasik, kita lanjutkan kepada editive whole winter, kita lanjutkan dengan multiplicative whole winter, karena multiplikatif ini bahasannya cukup banyak, maka kita bagi ke dalam 2 sesi. Nah, 4 video bahan ajar ini kita share, kita berikan kepada mahasiswa pasca untuk mereka lihat berulang-ulang, untuk mereka tonton, mereka simak, dan mereka pelajari. Lalu untuk memantapkan kajian, tentu kita ikuti dengan praktikum. Nah, jadi praktikum ini pun kita susun. Praktikum 1 mengenal time series dan R, praktikum 2 begitu juga mengenal time series dan R sesi 2. Pertemuan ketiga itu kita coba gabungkan semua bahasa-bahasa program yang telah kita hasilkan pada praktikum 1, praktikum 2. Nah, setelah praktikum ini kita lakukan, kita melakukan praktikum tentu saja praktikum secara online. Artinya kita menggunakan suatu software tertentu. Di sini adalah kita gunakan software R. Nah, kita aplikasikan atau kita sederhanakan teori-teori yang telah kita berikan dalam bahan ajar, kan kita simplifikasi, kita sederhanakan ke dalam suatu bahasa praktikum. Nah, setelah bahasa praktikum ini selesai, lalu tentu kita ingin memperlihatkan contoh konkretnya seperti apa. Apa gunanya bahan ajar praktikum? Lalu kegunaan bahan ajar praktikum yang telah kita berikan secara matang dalam 7 pertemuan tadi, videonya itu memang durasinya tidak banyak, tapi penjelasan setelah video itu kita lakukan dalam berbagai media, mungkin WhatsApp dan lain-lainnya, kita intens berkomunikasi. Lalu setelah mereka paham, kita bawa ke dalam ranah bedah riset artikel. Nah, bedah riset artikel. Nah, bedah riset artikel ini yang kita lakukan adalah riset artikel yang sebidang tentang time series yang mengkerucut kepada hot winters. Itu kita kupas, kita bahas. Tentu saja riset artikel yang di dalamnya itu lengkap, ada datanya, ada grafiknya, ada uji kebaikan model, dan seterusnya. Nah, riset artikel yang ada ini kita bahas. Nah, lalu kita bahas, kita sesuaikan dengan bahan ajar yang kita pelajari dalam 4 video sebelumnya. Dan untuk grafik yang dihasilkan dari riset artikel serta rumus-rumus yang ada, kita coba
sinergikan dengan praktikum. Sehingga riset artikel tadi dapat dipahami dengan baik. Nah, seluruh komponen 8 video ini itu dapat Anda temukan di kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Silakan masuk, di situ saudara ada. Saya menggaransi, menjamin bahwa dengan 8 video yang ada ini, Anda akan dapat menghasilkan suatu riset artikel baru, paling tidak mengadopsi artikel yang bahan yang ada dengan menggunakan data yang Anda miliki sendiri. Nah, lalu setelah ini semua dipahami, mahasiswa menyatakan puas bahwa bedah riset artikel video, bedah riset artikel yang ditayangkan ini merangkumi bahan ajar dan praktikum, sehingga dalam mindset mereka, mereka mempunyai kepercayaan diri yang penuh untuk menghasilkan riset artikel minimal seperti yang kita bicarakan dalam bedah riset artikel tadi. Lalu mereka yang kuliah di statistik 1 ini adalah mahasiswa baru masuk pada program pasca sarjana prodi matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Mereka baru masuk, lalu kita berikan wawasan tentang bagaimana menghasilkan suatu riset artikel, dan itu merupakan suatu nilai plus yang luar biasa. Dan itu merupakan suatu gambaran model pembelajaran yang kita lakukan dalam masa pandemi ini. Nah, setelah mereka menguasai dengan baik, kita coba lakukan uji coba, ambil data yang riset artikel lain, kita tengok riset artikel lain dari berbagai bidang tentang hot winters ini, ekonomi kah, agama kah, iklim kah, itu kita lihat, kita kupas sehingga mereka mempunyai kepercayaan diri. Setelah mereka percaya pada diri mereka, mereka telah paham apa yang dibuat, baru kita berikan tugas UAS, ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester yang kita lakukan adalah yang tugas mereka itu tidak sembarangan. Tugas mereka itu dapat diterima pada suatu jurnal internasional. Nah, bayangkan bro. Nah, ini tugas mereka. Nah, Abdul Rahman ini adalah suatu mahasiswa, ketua kelompok dari mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah statistik 1 pada program studi pasca sarjana matematika Universitas Riau. Mereka mencari data, lalu tentang inflow and outflow of Bank Indonesia in Riau, mereka dapatkan data inflow and outflow, lalu mereka pergunakan data ini, lalu data itu mereka olah seperti kita bahas dalam suatu riset artikel. Dalam riset artikel itu kita telah menghasilkan suatu program bahasa R yang mereka gunakan untuk menghasilkan riset artikel. Nah, ketika mereka berdiskusi mengikuti arahan dari riset artikel, bedah riset artikel yang pernah kita lakukan, itu mereka kirim ke International Journal Matematik pertama sekali IJMTT, lalu tanggapan yang diberikan adalah yang mereka buat ini akan lebih baik katanya dikirim ke jurnal International Journal of Economics and Management Study. Ya, paling tidak ini memberikan motivasi kepada mereka. Saya sebagai tenaga pengajar, dosen mereka selalu memotivasi, ikuti arahan dari penerbit, lalu mereka kirim ke yang diarahkan oleh editor yang pertama, dan alhamdulillah jurnal yang mereka beri, riset artikel yang mereka beri judul Hot Winter Forecasting Method for Inflow and Outflow of Bank Indonesia in Riau has been accepted for publication. Alhamdulillah. Nah, coba Anda bayangkan. Mereka baru kuliah sama saya hanya 7 kali pertemuan lebih kurang. Itu pun banyak potong-potong karena juga
jaringan lemah, banyak potong-potong namanya kuliah daring gitu. Lalu mereka sukses untuk menghasilkan suatu riset artikel yang diterima dalam suatu jurnal internasional. Nah, yang paling membahagiakan adalah ketika keluarnya adalah free reports sumber riset. Oke. Dan nilai-nilai yang diberikan oleh reviewer sangat bagus sekali, ini saudara dapat lihat sendiri gitu. Artinya bahwa yang mereka, apa yang kita lalui dengan memahami 8 video yang ada tadi, itu artinya mereka berhasil sebagai mahasiswa baru untuk menghasilkan suatu riset artikel yang luar biasa. Hanya 8 video. Nah, artinya apa? Saya telah sukses membimbing mereka dan membuat sesuatu yang berbeda. Artinya ujian akhir semester ini tidak hanya terbatas kepada tugas biasa, tapi tugas yang dipublikasikan minimal kepada jurnal internasional. Kita jangan cerita Scopus dulu, jangan cerita indeks. Mereka paham saja untuk membuat, mempunyai motivasi untuk membuat, itu sudah nilai plus yang luar biasa. Tentu masih banyak kelemahan yang ada, tapi paling tidak mereka telah memiliki pengalaman untuk terus melanjutkan studi sehingga akhirnya mereka dapat lancar untuk menyelesaikan tesis kelak dengan modal pernah melakukan publikasi riset. Nah, ini sebagai gambaran dari saya dari markas Kampus Dunia Maya radoinstitute.com telah membuka suatu gagasan, suatu wacana kepada kita semua, kepada para pengajar di universitas se-Indonesia. Kita sudah melihat gitu, bagaimana susunan hanya 8 video saja ternyata mampu untuk membangkitkan semangat mahasiswa untuk melakukan publikasi riset. Nah, mungkin ke depan saya bisa memberikan masukan kepada program studi matematik atau statistik. Mulailah mengemas bab-bab perkuliahan atau bahan-bahan ajar per bab perkuliahan yang memungkinkan diberikan kepada mahasiswa dalam suatu paket yang dapat menghasilkan riset artikel. Nah, ini tidak mudah, ini memerlukan keahlian, keterampilan dari dosen tentunya, bagaimana memilih bab-bab pelajaran. Dari sekian banyak bab pelajaran tadi, kita pilih secara sistematis, secara urutan yang tepat sehingga dapat diberikan kepada mahasiswa dan dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menghasilkan riset artikel. Dan tentu saja tidak hanya belajar, tentu harus ada praktikum, ada bedah riset artikel. Nah, satu paket ini diharapkan nanti dapat diberikan kepada mahasiswa, memotivasi mereka untuk menghasilkan riset artikel. Jadi ke depan dalam perkuliahan menggunakan sistem daring ini, pastikan bahwa teori-teori yang menjelimet, yang rumit itu mulai dikurangi sedikit-sedikit. Mulailah memberikan bab-bab perkuliahan, bahan-bahan ajar yang telah kita pilih topik-topiknya, yang telah kita paketkan dengan praktikum dan bedah riset artikelnya, sehingga dapat bermanfaat kepada mahasiswa untuk menghasilkan suatu riset artikel yang mungkin dapat mereka gunakan sebagai skripsi dan seterusnya. Jadi mulailah dari sekarang kepada pengajar-pengajar Indonesia, mari kita paket-paketkan bahan ajar kita, tinggalkan metode-metode lama yang hanya berkutat kepada teori-teori perkuliahan yang rumit dan juga jarang dipublikasikan dalam suatu riset internasional. Nah, kita telah lihat tadi, artinya hal seperti ini yang diinginkan, yang diperlukan oleh mahasiswa dalam perkuliahan daring ini. Beda halnya jika kita melakukan perkuliahan secara luring atau perkuliahan normal biasanya.
tatap muka. Semua bisa dilakukan dengan tatap muka, dengan 3 SKS. Tetapi dengan daring ini, dengan online ini, marilah kita bersama mulai memilih bahan-bahan ajar yang bisa kita paketkan untuk kepada suatu riset artikel tertentu. Saya telah memulai Kampus Dunia Maya, www.radoinstitute.com telah memulai apa yang kita paketkan video-video hari ini, dan kita telah mencontohkan menghasilkan suatu riset artikel yang baik. Mungkin dapat diikuti oleh pengajar lainnya di Indonesia. Saya rasa perbincangan pada pengabdian masyarakat hari ini cukup menarik dan semoga bermanfaat. Pastikan kita selalu menjaga protokol kesehatan, pastikan selalu stay at home, jaga jarak, dan pastikan selalu memakai masker. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.